Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi atas dugaan fitnah hingga persekusi terhadap Aidin Arifin warga Bekasi oleh Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia. Berita ini dimuat oleh tv1news.com. Tak hanya itu, peristiwa ini juga menyita perhatian Ormas Perjuangan Wali Songo Indonesia. Dikutip dari channel YouTube Banten Nusantara, pihak Perjuangan Wali Songo menegaskan siap membela Aidin Arifin lantaran ia masih garis keturunan Kesultanan Banten sekaligus cucu dari Sunan Kalijati. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana asal-usul atau sejarahnya Habaib atau Habib di Indonesia itu datang ke Indonesia. Bagaimana historinya? Saya akan membahas beberapa menit ke depannya. Selamat datang kembali di channel Repangi Filosofi. Kedatangan Habaib di Indonesia menurut Ading Kustiana dan Agus Permana dalam tulisan Jaringan Habaib di Jawa abad 20, kedatangan Habaib di Indonesia itu tidak lepas dari awal mula kedatangan orang Arab ke Indonesia yang pada umumnya bertujuan untuk melakukan perdagangan, di mana para pedagang-pedagang dari Arab itu memutuskan menetap di Indonesia. Biasanya mereka tinggal di sekitar pelabuhan. Orang-orang Arab di Indonesia kebanyakan atau mayoritasnya berasal dari Yaman, dan mereka menetap dan menikah dengan warga pribumi di Indonesia. Orang-orang Arab menetap di Indonesia kebanyakan atau mayoritasnya mereka berasal dari Yaman, dan mereka memilih tinggal di Indonesia dan menetap dan menikah dengan warga Indonesia. Sementara istilah Habaib ini muncul sekitar abad ke-19 sebelum Masehi. Menurut saya pribadi ya, suka tidak suka bahwa Habaib atau Habib di Indonesia itu sangat berperan penting dalam agama dan sosial di Indonesia. Seperti misalnya Habib Ja'far misalnya. Saya sangat menyukai khotbah-khotbah atau pesan-pesan dari Habib Ja'far. Jadi gini ya, setiap orang itu ya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa, mohon maaf ya, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang ke sini. Misalnya kalau ada seperti itu, tapi nggak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi misalnya seperti itu, nggak boleh gitu. Setiap suku itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa mereka pendatang segala macam, nggak bisa seperti itu. Ya kalau di Indonesia berarti kita sudah menganggap mereka adalah warga Indonesia gitu. Saya berharap ya, Habaib atau pemuka-pemuka agama di Indonesia itu ya, menurut saya pribadi, semoga kita doakan yang terbaik ya. Apakah Habib Bahar bin Smith ini bersalah atas kejadian itu bukan ranah saya. Karena berita ini juga masih berita diduga gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, setiap orang itu punya karakter dan kepribadian masing-masing gitu. Ada yang karakternya keras gitu, ada yang karakternya agak lembut gitu, ada karakternya yang kelihatan bengis, padahal nggak bengis-bengis amat gitu. Ya saya berharap bahwa Indonesia itu damai dan rukun lah, walaupun kita berbeda pandangan dalam agama, dalam sosial, dalam hal apapun itu kita tetap damai. Kita harus menjunjung tinggi budi pekerti yang sudah tertanam di sanubari masyarakat bertahun-tahun lamanya. Dan budaya kita juga sudah melekat, yaitu budaya saling menghormati, saling toleransi satu sama lain. Jadi kita tidak bisa mengambil sesuatu yang bukan ranah kita gitu. Saya juga tidak bisa menjelaskan apakah Bahar bin Smith ini bersalah atau tidak. Ini bukan ranah saya. Ya, mari kita doakan negeri dan bangsa kita ini damai dan tentram, dan pemuka agamanya juga bisa berdampingan, bisa bertoleransi. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah gelar Habaib ini ada di negara luar selain di Indonesia? Ada yang mengatakan bahwa gelar Habaib ini hanya ada di Indonesia. Ada juga yang mengatakan di luar juga ada, tapi sebutannya lain. Nah, persoalan apakah hanya di Indonesia Habaib itu dielu-elukan, itu bukan ranah saya untuk menjawabnya. Tapi yang pasti saya berharap bahwa di Indonesia itu, saya berharap pemuka-pemuka agamanya itu bisa berpikir secara rasional, bisa berilmu pengetahuan seperti zaman-zaman dulu, zaman keemasan Muslim zaman dulu, seperti zamannya Kekhalifahan Abbasiyah misalnya. Di situ pemuka-pemuka agama itu melahirkan ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, algoritma dan lain sebagainya. Masa kejayaan Muslim itu kalau saya melihat ya, karena ilmu pengetahuan dan agama itu digabung atau bersatu gitu. Tapi kalau saya lihat di zaman sekarang ini, apalagi di Nusantara seperti sekarang ini di Indonesia, saya melihatnya ilmu pengetahuan itu sengaja dijauhkan dengan agama. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang mengatakan, kok kamu kelihatan aneh sih? Bukannya ilmu pengetahuan itu nggak bisa bersatu dengan agama ya? Sebenarnya menurut saya itu nggak ada yang aneh gitu. Mungkin ya, karena udah kelamaan dipisah antara agama dengan ilmu pengetahuan, jadi seperti kelihatan aneh. Padahal
ilmu pengetahuan dan agama itu seperti mata dan kaki, tidak bisa dipisah gitu. Ada pepatah orang bijak mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Jadi ini nggak bisa dipisah gitu. Sementara di Konoha atau di Indonesia saya melihatnya, banyak orang berprinsip atau berprasangka bahwa kalau lu mau milih ilmu agama, ya agama aja. Kalau lu memilih ilmu dunia atau ilmu pengetahuan aja. Ini semacam dikotomi gitu, dipisahkan gitu. Padahal untuk membangun peradaban yang maju itu harus menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Tidak hanya di peradaban Muslim, peradaban Kristen juga seperti itu. Sebelum zaman Renaissance, ada zaman di mana zaman kegelapan, di mana ilmu pengetahuan sengaja dijauhkan dengan agama. Dan akhirnya apa? Hasilnya apa? Perang di mana-mana. Kristen dan Katolik itu pernah perang selama 30 tahun lamanya. Dan berhasilnya atau untungnya mereka bisa berdamai dengan perjanjian Westphalia. Jadi Katolik dan Kristen itu pernah perang-perangan juga gitu. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan dan agama itu dijauhkan. Saya juga pengen di Indonesia ilmu pengetahuan dan agama itu disatukan gitu, jangan dipisahkan gitu. Ya kelihatan aneh sih, tapi menurut saya pribadi ini adalah sesuatu ide yang baik gitu. Dan itulah alasan saya. Nah ini nih menarik deh. Saya mencoba menggabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama dengan melahirkan filosofi yang bernama adil. Jadi saya menciptakan sebuah filosofi bernama filosofi adil. Adil itu artinya A, agama, D itu dan il itu ilmu pengetahuan. Jadi kalau diperpanjang itu adil itu artinya agama dan ilmu pengetahuan. Jadi bunyi dari filosofi adil ini adalah dengan kita menemukan ilmu pengetahuan seperti HP, robot, vaksin dan lain sebagainya yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia, itu juga semacam ibadah kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dengan kita menemukan ilmu pengetahuan yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia seperti toa, seperti speaker dan lain sebagainya, itu sudah termasuk ibadah kita kepada Tuhan gitu. Nggak harus ibadah-ibadah yang rutinitas yang kita lakukan, itu juga sudah termasuk ibadah. Bukan berarti ya, disclaimer dulu ya, bukan berarti saya mengatakan kita tidak boleh beragama. Bukan itu tujuan saya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa beragama itu tidak baik. Beragama itu juga baik, sangat baik malah. Tetapi jangan seperti beragama tapi tidak berpikir logis gitu, tidak punya pemikiran-pemikiran yang rasional gitu. Jadi untuk menetralisir atau menetralkan, untuk membangkitkan peradaban Nusantara, menurut saya itu harus digabungkan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Digabungkan kembali antara ilmu pengetahuan dan agama. Dihidupkan kembali dengan filosofi adil. Adil itu artinya agama dan ilmu pengetahuan. Jadi saya sering juga melihat, saya perhatikan ya, saya teliti secara diam-diam. Kenapa sering terjadi gesekan-gesekan vertikal antara umat beragama di Indonesia? Saya melihat ya, karena kita dalam beragama itu kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi kekurangan ilmu pengetahuan ini atau beragama secara tidak rasional itu secara ya udah tidak logis lagi gitu. Ini yang mempengaruhi kenapa kita peradaban kita itu tidak maju gitu. Ini sangat berpengaruh, sangat signifikan gitu. Jadi mudah-mudahan yang nonton video ini mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan ya. Kelihatan aneh ya, tapi ya karena sudah kelamaan dipisah maksudnya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Jadi kelihatan aneh. Padahal zaman dulu, zaman keemasan agama di dunia itu, agama dan ilmu pengetahuan itu selalu digabungkan, tidak dipisahkan gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu filosofi. Filosofinya adalah sebuah negara yang maju adalah negara yang mempunyai pemuka-pemuka agamanya yang berpikir secara rasional. Saya Ray Pangi, salam rasional.